Menurut seorang Rahmat Suryadi, duluan ada kursi atau tukang buat kursi? Memang kreatif kali ya, tanyain Yuk nih ya. Memang sayang bilang sayang, kalau memang cinta bilang cinta. Itu sih Pak, kalau target nikah Pak, saat sekarang orang tua belum kasih izin. Kata mama masih kecil, nggak tahu lah apa yang masih kecil, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota kru IBP yang telah mengundang saya di acara Tanyain Yuk. Oke, saya nggak tahu apa maksud mereka, apa yang mau ditanya, saya nggak tahu ya. Mungkin untuk keseruan-keseruan aja ya. Di hari libur, daripada kita nongkrong gak jelas, lebih baik kita buat konten kayak gini, mudah-mudahan menghasilkan ya untuk kita ke depan. Amin. Oke, ini pertanyaannya, tanyain Yuk. Oke, Rahmat Suryadi. Langsung dibuka nih ya. Oke. Siapa Rahmat Suryadi? Saya mahasiswa biasa ya. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah saya sekarang sudah menyelesaikan sarjana 1 di semester 10 ya. Gak masalah sih kalau menurut saya selesai di semester 10 ini, karena masa saya bukan masa-masa kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu. Ini udah kuliah pulang, selesainya lama ya. Aduh, sayang sih. 8-9 saya ada jabatan, memang jabatan langsung ketua. Habis itu 9-10 memang fokus skripsi. Habis itu alhamdulillah udah selesai. Sampai saat ini semester bulan 10 ini wisuda. Mungkin kawan-kawan IBP yuk datang menghadiri wisudanya. Insyaallah. Nah, apa lagi? Saya berasal dari Aceh Selatan ya. Tapak Tuan, Labuhan Haji Barat. Mungkin di sana lebih cocok tempat kita mau buat video, mau ngapain, karena dekat dengan laut, dekat dengan sungai, pantai, semua terjun semuanya. Enggak kayak di kota-kota yang apalah yang jauh sama laut. Saya nggak bilang kota apa ya. Oke, next. Apa bakat terpendam yang dimiliki seorang Rahmat Suryadi? Saya pribadi belum tahu juga bakat saya apa. Yang intinya, pentingnya, apapun bentuk seni saya suka. Apapun bentuk seni saya suka, baik itu dari nari, suara, baik itu gambar, lukisan, apapun itu saya suka. Saya pernah ikut kalau seni kaligrafi juara 2 tingkat kecamatan, habis itu masuk kabupaten ya orang udah. Namun itu nggak ada niat, cuman karena ya udah ini hobi saya, ini bakat saya, udah saya tuangkan. Tapi hari ini kemanapun untuk diajak dalam bentuk kesenian apapun saya mau. Tapi ya namanya kalau udah masuk seni ya, apalagi kayak nari, apalagi kayak paduan suara, apa sih jurusan tafsir agama nanti yang mana di situ apa longgak ya, apa sih namanya tuh, yang mau pinggul mau apa yang habis itu pasti terbentuk dengan sendirinya kas-kas yang macam-macam. Kemayu ya lebih cocoknya ya. Ini tiba-tiba nanti ngomong kemayu udah langsung belok-belok terus badannya. Udah. Itu sih bakat saya, apapun itu yang berbentuk seni saya suka, apapun itu. Baik dengan make-up itu terus saya suka kayak gitu, bukan karena ya udah suka aja dengan perlakuan yang halus, yang lembut-lembut itu suka. Apalagi dengan warna-warnaan segala macam lah. Oke. Next ya. Sejak kapan seorang Rahmat terjun ke dunia stand-up comedy? Yang pastinya semester 1, kalau nggak semester 2, semester 2 ya. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Di situ seorang dosen buat final. Kalau bukan final berarti kuis. Kalau bukan kuis apa satu lagi kalau bahasa kita kuliah? Tugas harian UAS kayak gitulah. Tugasnya stand up komedi semuanya. Kalau nggak stand up komedi, nyanyi ataupun puisi. Ya udah, saya pribadi pilih stand up komedi.
pikiran di situlah pertama terjunnya, dan pun kawan-kawan pun menyetujuinya. Asik dengan apa? Dengan penyampaian saya, katanya saya lucu, saya pernah nggak lucu lah. Orang pertama kenal galak, tiba-tiba, abang ini gila ya ternyata ya. Bisa lucu kayak gitu. Ya, itulah karena kita jangan kenal dulu orangnya dari luarnya ya. Nah itu pertamanya semester 1 atau semester, kalau enggak semester 2. Oke, next. Kenapa Rahmat Suryadi sering dipanggil Dona? Sering dipanggil Dona ya. Saya sendiri pun nggak mau lagi untuk dipanggil Dona, karena saya nggak pernah ngomong bahasa saya. Ini karena di sini ya, saya pakai bahasa saya. Gue ataupun aku kayak gitu nggak pernah. Kalau sebut Dona maunya ini loh, Dona maunya kayak gini. Instruksi dari Dona sedikit, kadang lucu nggak kan? Rasanya lucu sih. Udah habis itu, hingga kawan sendiri pertama nyampe di Kota Langsa nggak mau dipanggil namanya Dona. Ya kan, nggak mau panggilnya Dona karena saya memang nggak nyaman dengan mulut, nggak nyaman dengan diri sendiri. Tiba-tiba keceplosan Dona. Siapa Dona? Enggak, salah ngomong aku. Dah habis itu bawa lagi. Kok dari kemarin ku dengar Dona, siapa Dona? Ya Dona tuh nama aku juga bang, kayak gitu. Cuman karena saya pikir mau panggilannya Rahmat, tapi kayak saya pribadi geli. Rahmat maunya kayak gini loh, Surya maunya kayak gini, Adi maunya kayak gini, geli gunakan bahas nama yang asli. Kalau nama Dona tuh lebih nyaman kayak gitu. Dona maunya kayak gini loh, walaupun nama Dona pas dengar suara Dona maunya kayak gini loh. Bah, ini asli atau enggak sih kayak gitu. Dan yang itu sih kenapa bisa panggil Dona, dan pun hanya orang-orang yang kayak kawan-kawan lah yang tahu yang mau panggilnya Dona. Dan sampai pun pas sidang kemarin, ini cerita pas sidang, pertama pakai saya karena terlalu asik, suasana tuh udah enak, udah santai, saya pakai Dona. Habis itu sedikit ditegur sama apa namanya sih, penguji. Sedikit kita ini lagi sidang, tolong kita gunakan bahasa yang bagus ataupun ini bahasa yang benar di dalam persidangan kayak gitu. Jangan pakai bahasa panggilan ataupun apa gitu. Ya Pak, siapa saya salah kayak gitu. Dona Isma, ya Allah, astagfirullah. Karena memang kayak mana ya? Nggak tahu lah, mungkin ya, tapi dengan nama Dona ini hari ini ya saya pribadi dikenal sama orang kayak gitu. Makanya apapun cerita, mungkin kalau saya nanti naik caleg Rahmat Suryadi dalam kurung Dona. Kalau Rahmat Suryadi mungkin orang nggak kenal. Habis itu kalau apapun itu, kalau nikah Rahmat Suryadi dalam kurung Dona kayak gitu. Itu sih sampai sekarang orang kenal Dona. Malah orang kampung sendiri aja nggak kenal namanya Rahmat Suryadi. Begitu naik panggung kepada Tengku Rahmat Suryadi kami mempersiapkan, orang heran tanya siapa. Pas tengok, ya ini kan anak sepulan ya. Ya nama dia kok bagus, kenapa bisa jadi Dona? Itu padahal tetangga rumah, depan rumah, nggak kenal namanya siapa yang asli. Dah, oke. Itulah kenapa bisa dipanggil Dona, dan pun juga dari mama ya. Mama kalau kita kan mungkin ada anak, mungkin kalian ada keponakan yang kecil-kecil, kayak mau aja buat namanya sendiri, bahasa kalian, entah kalian pas pertama tengok dia nguap, mana sih nguap kayak gitu, entah kalian tengok dia lagi apa ayah kan, kita bisa suka buat nama-nama kayak nama kawan kita tuh, wajah dia kayak wajah Kemayu, tukang nyabu, karena itu berarti dia nggak memang wajahnya kayak gitu, mungkin nama itu lain kayak gitu juga. Dona sendiri ya kan, sebut lagi Dona, saya sendiri udah gendut, habis itu ya anak-anak bayi comel, nggak pakai celana lagi pagi-pagi, jangan kalian bayangkan ya nggak pakai celana. Dah habis itu udah di saat ayah mau berangkat kerja, ditimang kalau bahasa Indonesia nggak tahu lah, digendong-gendong ya, kalau kita kan hedeng Dona kayak gitu, ada nya loh. Ini bersyukur yang nggak dipanggil sama kawan. Dona nggak tahu lah tahu apa dari mana mama dapat bahasa itu, hingga ayah marah. Marah orang tua. Kami kan di sana kan bahasa Jame ya, bahasa anak Jame di tempat tuan. Entah apa dibuat nama anak lah hancaknya wa unjua, nama pula Dona, nama Rahmat Suryadi, itulah. Hingga lengket sampai sekarang ya, sampai di Kota Langsa, namanya dipanggil sama kawan-kawan Dona. Ya kalau kalian mau Kaca Selatan ya, nanti kapan-kapan kita Kaca Selatan, entah mungkin kalian lewat ya, entah bocor ban entah apa, jangan tanya rumah Rahmat Suryadi, nggak bakal dapat. Iya,
Kecuali dah jadi bupati, dah jadi orang yang hebat di Aceh Selatan, mungkin orang kenal. Oke, next ya. Menurut seorang Rahmat Suryadi, duluan ada kursi atau tukang buat kursi? Memang kreatif kali ya, tanyain Yuk nih ya. Ya kalau saya jawab ya duluan inilah orang buat kursi lah. Apapun itu mustahil dalam suatu kehidupan tanpa orang yang menciptakan itu mustahil kayak gitu. Apapun kita tuh dari baharu ya, dari tiada menjadi ada, pasti ada yang menciptakan. Kalau asal usulnya itu ya dari Allah, semuanya itu dari Nur Nabi Muhammad diciptakan semuanya kan. Jadi serius ngomongnya. Maka intinya duluan orang yang buat kursi, ya kan? Dan kalau nanti kursinya duluan buat, luculah hebat pula kursi daripada kita. Kecuali Pinocchio ya, Pinocchio bisa buat semuanya. Dah, okay, next. Dosen seperti apa yang tidak disukai? Saya nggak masalah galak sama saya kalau dosen. Mungkin mahasiswa ngelapor ya, bang kok dosennya kok hari ini marah-marah ya bang? Kayak gitu. Masa iya? Padahal sama kami nggak pernah marah loh. Tapi kami nggak masalah kalau ya saya pribadi ya nggak masalah mau dosen itu killer bahasanya sekarang, maunya kayak mana nggak masalah kayak gitu. Yang penting saya pribadi orangnya keras kayak gitu. Walaupun di saat Bang Dona enak orangnya, tapi di saat saya udah hadir rasa benci, siapapun nggak saya akan hargai orang kayak mana. Apalagi dah tahu bentuk kesalahan dia, dosen sekalipun siapapun, payah untuk saya kasih nilai untuk dia. Ya hormatilah. Karena masih punya akal pikiran ya. Wah intinya dosen tuh apa tadi? Yang tidak disukai. Jangan sombong itu aja sih. Jangan sombong. Di saat dan pun bukan juga maunya kita mahasiswa ini mau juga kayak gini. Buat kontrak perkuliahan dengan dosen. Maunya kita kan sama-sama enak kayak gitu. Mahasiswa enak, dosen pun juga enak kayak gitu. Tapi kadang ada juga dosen tuh buat peraturan sendiri tanpa menanyakan kembali sama kita. Ya, semua mahasiswa mungkin nggak suka, ya kan? Saya pribadi kayak gitu aja. Dosen tuh jangan sombong kayak gitu. Karena kalau saya sombong, nanti saya tuh nggak menghadirkan dia tuh sebagai guru saya, melainkan itu musuh bagi saya kayak gitu. Nah, ngapaan sih kayak gitu? Kalau bahasa Aceh, apa di IPA ya bahasanya? Ya, geram sendiri emang. Dah, itu sih jangan sombong aja kayak gitu. Memang Allah melarangkan kita sombong, Rasul mengajarkan kita jangan kesombongan kan. Kok intinya kayak gitu. Ya jangan sombong, jangan sok, jangan apalah. Tapi alhamdulillah dosen-dosen kita di Ain Langsa ini semua bagus-bagus sih. Nah. Oke, next. Apakah Rahmat Suryadi punya ini ya tadi apa sih? Punchline. Kelucuan. Saya pribadi lebih suka ini sih, meniru gaya-gaya orang. Misalnya kayak gaya dia jalan, dari suara dia kayak kita bilang kayak Gilang Dirga enggak juga. Lebih asik menghibur kawan dengan cara kayak gitu. Memperagakan, misalnya kayak mana si Jena jalan kayak gitu, suka aja oh kayak gini anak dia jalan. Nanti kalau jumpa Jena kayak gini, ikutin gaya dia jalan kayak gitu. Dan kayak gitu juga kayak di kos ada anak-anak kos tuh ya kayak gitu juga ikutin cara dia jalan. Oh ya benar lebih suka kayak gitu memperagakan gaya dia ngomong kayak gitu, kayak mana dia ngomong kayak gitu. Apalagi kayak kawan kita yang suka ke Gemayu kayak itu suka kali tuh kalau memang untuk dipraktekin gitu. Hai, habis itu dibawa di suasana terus sama orang-orang yang kayak gitu ngomong gitu. Apa orang ini Bang Dona nih iya atau enggak sih? Saya laki loh, asli laki gitu. Iya sampai kok bisa kayak gitu? Yang pertama ya memang bawaan ngomongnya memang kayak gitu ya. Saya pribadi nggak terlalu tegas pun nggak juga, maunya kayak mana enak aja lah. Mungkin kalau orang diajak gila saya super gila, oke yuk kayak gitu ya. Hal-hal yang menantang tuh saya suka. Untuk misalnya kayak mana lebih nggak juga psikopat ya, misalnya dengan kayak mana rasa sakit ini tuh pengen dirasain kayak gitu. Cuman jangan saya yang membuat kayak gitu. Oh dia kayak gini, kayak mana sih rasa ini itu lebih suka, lebih menantang kayak gitu. Maka di saat pas tengok kok Bang Dona kayak gini ya ngomongnya, ya nggak tahu ya lebih ya memang bawaan ya. Ngomong kok ada ujungnya gitu. Hei gimana? Yuk kesini lah. Iya. Bisa suka bukan Bang Dona bencong. Gimana? Enggak. Iya enggak. Asli laki kalau dia nge-gym kalau nggak apa oke. Itu tapi memang bawaannya ya lebih keseruan aja ya kayak gitu.
Karena dan pun saya pribadi nggak mau dikenal dengan baik itu sih. Yang penting itu dia, nggak mau dikenal dengan baik. Nanti yang ada orang di saat kita kenal dengan baik, ekspektasinya tinggi. Sekali kita sakitin dia, memang lah. Nanti ujung-ujungnya semua laki-laki sama. Dia aja yang berharap terlalu tinggi, ya nggak? Ya kan kayak gini kan? Ya nggak sih? Hihi. Ya kan? Enggak, kawan-kawan tuh nggak banyak yang suka. Don, kok cowok Don? Jangan kayak gitu gampang. Hihi. Nggak tahu lah, udah memang bawaan ya. Kayak gitu kalau memang kok ya pas dengar suara sendiri pun juga kayak gitu. Misalnya kok ada yang kayak kemayu, padahal bukan kemayu kayak gitu. Udah bawaan ya. Ya nggak tahu lah, didikan dari manapun juga enggak juga dapat daripada pendidikan. Dah oke. Next itu ya intinya tadi ya, lebih suka ikutin gaya-gaya orang untuk lucu-lucunya, yang aneh-aneh lah. Seorang Rahmat Saudi punya planning seperti apa untuk kedepannya? Yang pasti pendidikan ingin dipelajari lagi, dituntut ya, S2 dan seterusnya. Intinya pengen menjadi seorang bukan politik juga, nanti kita bilang politik sensitif kali zaman sekarang. Ingin menjadi pemimpin, itu intinya. Ingin menjadi pemimpin yang bukan disuarai oleh diri sendiri, tapi juga rakyat mendukungnya untuk ke depan. Itu sih. Yang pasti untuk membangun negeri sendiri, yaitu ya tempat saya sendiri ya, Aceh Selatan. Itu pengen jadi seorang pemimpin lah ke depannya. Baik itu kecil ya, atau camat, ya DPR, bupati, intinya pengen lebih. Kalau saya mengabdi kepada kampung lebih seperti itu. Ya apapun ceritanya, yang penting saya ingin kepada masyarakat, saya ada di kampung tersebut, saya ingin mensejahterakan rakyat. Kalau memang bisa seluruhnya, kenapa tidak? Oke, habis ya? Oke, terima kasih. Stand up. Ini kan kayak bahas stand up juga ya tadinya. Dengan tema lain enggak lah ya, payah sensitif nanti jadinya. Kami gimana ya, lebih karena ini nama sosial media ya kan, orang nggak paham apa yang terjadi di dalam layar dan di luar layar kayak gitu. Malas kami dinilai di bawah kayak gini. Kalau memang mau kita pribadi aja sih. Jadi jangan buka-buka kamera kayak gini. Udah oke, apa lagi mungkin? Mungkin udah mau target nikah nih Bang. Yang pasti target nikah ya, pengennya cepat sih, cuman mama belum kasih izin. Sekarang udah ada nih berarti? Hah? Udah ada calon? Karena kan di dalam hukum nikah tuh ada beberapa macam syarat ya. Pasti di saat saya ngomong pribadi kayak gini, pasti sudah ada target yang harus saya ikat, siapa yang harus saya pinang itu siapa. Ya. Memang kata orang kalau mencintai orang yang kita cintai itu udah biasa, ya kan. Tapi kalau kita mencintai dia belum tahu dia apa tahu enggak, itu kan memang sih luar biasa, gitu. Ya saya pribadi orang yang nggak bisa tahan perasaan. Kalau memang sayang bilang sayang, kalau memang cinta bilang cinta. Itu sih Pak, kalau target nikah Pak, saat sekarang orang tua belum kasih izin. Kata mama masih kecil, nggak tahu lah apa yang masih kecil, nggak tahu. Ya, mama bilang kayak gitu. Hah? Nggak tahu, mama abang bilang, mama abang ya, mama saya bilang masih kecil kayak gitu. Nggak tahu saya masih kecil apa, saya nggak tahu. Yang penting ya mungkin kata orang tua itu semua yang pasti yang terbaik, itu doa untuk orang tua ya kan. Oke, yang lain yang ditanya? Oke, terima kasih untuk tim IBP. Tim tanya, jangan lupa untuk di subscribe ya kan, berlangganan selalu, sama-sama kita membantu ya kayak gitu, yang di luar sana baik yang dalam Aceh, luar Aceh, sama-sama bantu adik-adik kita ini dalam berprestasi dia untuk ya salah satunya membawa nama Elangsa juga, agar ke depan Elangsa lebih maju, lebih hebat, lebih kreatif, pemuda dan pemudinya mahasiswa ini semuanya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.